Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Aku membuat readingan untuk zodiak Gemini. Ini adalah em, hal-hal yang harus kamu hindari dari hidupmu ya. Hal-hal yang kamu harus hindari di hidupmu, oke? Ini untuk menuju kesuksesanmu atau keberhasilan dalam hidupmu ya. Dan ini tidak ada batasan waktu atau timeless ya, jadi bisa ditonton kapanpun, terutama yang baru menemukan video ini. Buat kalian yang kepengen lebih spesifik ya, dibaca langsung ke energinya, bisa personal reading, bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Oke, kita mulai untuk Gemini. Hal-hal yang harus dihindari di hidupmu ya. Situation. Oke, Gemini. Knight of Cups. Seven of Pentacles. Six of Pentacles. Oh sorry, Six of Cups, sorry. Dan Six of Pentacles. Aku nggak baca kartu terbaliknya saat ini. Oke. Di sini aku melihat ada, aku nggak tahu sih apakah ini harus dihindari atau tidak, tapi ada seseorang yang akan datang dari masa lalu. Ini soal cinta juga ya. Jadi soal cinta, ada seseorang dari masa lalu akan datang ke hidup kamu atau kembali ke hidupmu. Tapi aku melihat sih kamu kayak nggak terlalu fokus sama dia, karena kamu lagi fokus di situasi keuangan dalam hidupmu ya. Terus juga aku melihat tentang mungkin ini sesuatu yang perlu kamu perhatikan juga ya, karena kalau aku lihat dari segi pekerjaan, dari segi karir, kayak lagi ada situasi yang perlu kamu benar-benar fokusin atau perbaiki ya. Terus aku juga melihat tentang ada tawaran yang datang. Aku nggak tahu ya apakah tawaran ini justru mengganggu kamu atau tidak, karena kamu lagi fokus banget di sini. Dan aku lihat juga keuangan kamu lagi stabil gitu loh. So apakah tawaran ini mengganggu atau tidak ya, nanti kamu lihat. Kalau memang mengganggu, itu artinya itu adalah termasuk hal yang harus kamu hindari ya gitu. Dan ada cinta dari masa lalu yang datang. Ini sih nggak begitu jelas ya, tapi bisa jadi ya harus kamu hindari juga, karena kemungkinan itu sudah cinta lama yang sudah cukup bikin kamu kepikiran ya, kecewa, patah hati gitu-gitu. Ya, kebanyakan seperti itu gitu loh. Tapi eh karena aku merasakan energinya tidak terlalu gimana ya, kayak energi yang jahat gitu atau energi yang buruk banget, enggak sih, aku nggak ngerasa seperti itu. Energinya sih biasa aja ya. So mungkin kamu perlu untuk lihat dulu, siapa tahu dia banyak perubahan ya gitu. Oke, kita buka lagi ya untuk Gemini. Page of Pentacles, The Chariot, dan Seven of Cups. Apa yang harus dihindari? Ini sih bukan sesuatu yang dihindari ya, karena aku ngeliat ada seseorang yang ya kuat banget tentang tawaran pekerjaan atau tawaran pekerjaan bisnis atau apa gitu ya, usaha apa gitu. Ini yang akan menghasilkan uang yang cukup besar, atau kamu ditawarin uang untuk membuka bisnis baru,
Padahal aku lihat tadi kamu lagi fokus ya dengan apa yang kamu kerjakan, dan aku ngeliat juga tentang kestabilan keuangan. So, pikirkan baik-baik ya, apakah ini perlu dihindari atau tidak. Ya, terus juga aku melihat tentang keinginan yang terlalu banyak. Ya, so aku melihat ada kekecewaan juga karena keinginan yang belum terwujud. Karena kamu terlalu berambisi di sini. Aku merasa ini sesuatu yang harus kamu hindari ya. Karena kenapa harus dihindari? Karena kalau kamu terlalu berambisi, ya kamu akan bekerja mikirnya hasil. Dan ketika hasilnya belum didapatkan di target yang kamu tentukan, kamu akan melempem, males, down. Jadi udahan, nggak mau ngerjain lagi gitu. Dan itu nggak bagus. Yang benar dalam pekerjaan adalah lakukan yang terbaik, sempurna yang versi kamu ya, menurut kamu. Hasil dan kesuksesannya pasrahin sama Tuhan, harus seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu nanti, ya itu tadi, iya kalau gampang dapat oke, okay, it's okay. Keinginan kamu gampang didapetin, ya targetnya gampang dicapai, nggak apa-apa. Tapi kalau pas enggak, nah itu kan kita harus menjaga-jaga ya, gitu. Termasuk hal-hal yang harus dihindari olehmu ya, Taurus. So untuk soal cinta yang dari masa lalu yang datang ya, itu tadi ya, coba dilihat dulu dia ada banyak perubahan atau enggak ya. Kita lanjut untuk Gemini. The Hangman, Seven of One, cinta, The Lover. Oke, soal aku melihat ya untuk Gemini ada perubahan cara pikir, atau kamu harus fleksibel. Ini bisa jadi pesan ya buat kamu ya Gemini, bahwa akan ada banyak hal yang datang. Mungkin kamu memang bakal banyak dapat pelanggan, nasabah, atau tawaran uang, ya pembeli atau apa, nggak tau lah, yang mesti nawarin kamu kerjaan, job gitu ya. Akan banyak nih datang, dan kamu harus fleksibel di sini. Kenapa? Karena jadi banyak banget kerjaan kamu, kesibukan kamu ya, pikiran kamu akan harus siap terbagi-bagi gitu, karena banyak ini yang bakal datang bawa rezeki buat kamu gitu. So waktunya untuk sibuk ya buat Gemini. Terus soal cinta dari masa lalu, aku merasa ya seseorang dari masa lalu ini memang seseorang yang kamu harapkan. Kenapa? Karena ada kartu The Lover, dan aku merasa juga bisa jadi ini memang waktunya kamu untuk dipertemukan lagi dengan dia. Bisa saja untuk dipersatukan ya, pernikahan atau apa gitu ya, bisa saja, karena di sini ada intervensi Tuhan dan semesta. So this is good. Memang kalian itu sempat bersama tapi dipisahin dulu masing-masing dulu, terus dipersatukan lagi ketika kalian sudah banyak belajar ya, dari sebelum-sebelumnya, dari ketika terpisah dengan satu sama lain, terus dipertemukan lagi untuk persatuan atau hubungan yang lebih serius gitu. Jadi ini bagus loh, banyak loh yang menikah dengan mantannya ya, tahu kan ya, banyak yang menikah dengan mantannya. Jadi pertama mereka pernah pacaran gitu ya, terus putus, terus masing-masing mungkin punya pacar masing-masing, tapi lalu beberapa tahun kemudian atau nextnya dipertemukan lagi dan menikah. Banyak banget yang kayak gitu. So itu biasanya sih karmik yang jadi soulmate gitu ya. Kebanyakan harus pisah dulu ya, harus pisah dulu. Karena pada saat pisah itu kan nanti kamu dan dia tuh belajar ya, artinya kamu tuh seperti apa, artinya dia itu di hidupmu itu seperti apa. Dan ketika di luar ketemu yang lain ternyata gak seperti yang diharapkan, atau ternyata kamu yang terbaik, dia yang terbaik, itu akan disadari dengan cara seperti itu. Dan aku gak bilang itu menikah dengan mantan itu gak bagus, justru lebih bagus ya, karena akhirnya mengalami gitu ketika benar-benar terpisah itu seperti apa gitu, dan akhirnya tetap memilih kembali, itu kan berarti sudah teruji ya gitu.
Faith, keyakinan. Oke, kerja sama ya, companions. Ya, fleksibel itu tadi, bahwa dalam situasi apapun kamu harus siap, karena kamu akan bertemu banyak orang, banyak kerjasama baru, pembeli atau apapun ya. Karena aku merasa job kamu tuh banyak nanti beda-beda orang, dan kamu harus bisa fleksibel dalam segala situasi. Terus juga harus punya keyakinan bahwa yang kamu sedang kerjakan ini bagus, yang sedang kamu kerjakan ini bakal membawa kesuksesan. Oke, kalau kamu nggak punya keyakinan seperti itu, paling tidak berkomitmen. Komitmen itu kamu ngelakuin itu terus menerus gitu loh, terus aja ya. Nggak ada sesuatu proses yang difokusin tidak ada hasilnya, itu nggak ada ya, pasti ada hasilnya ya. Terus aku juga melihat bahwa kamu akan dibantu, kamu akan ditolong oleh Tuhan dan semesta. Kamu juga jangan lupa banyak berdoa ya, biar kamu dibukain jalan gitu, biar kamu dibimbing ke arah yang benernya kemana. So itu ya, untuk Gemini, semoga ini semua bisa jadi pesan dan juga pencerahan buatmu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye.